Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.2 bab vektor. Sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang konsep vektor. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Kemudian di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar vektor mulai dari awal sampai akhir. Dalam penjelasan saya nantinya akan ada materi dan contoh soal. Maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka tulis pertanyaannya dalam komentar bawah. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung pada kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Vektor terdiri dari vektor bidang R2 dan vektor di ruang R3. Vektor terdiri dari operasi vektor. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang vektor dulu, konsep dari vektor. Nah, untuk konsep dari vektor, kita harus tahu pengertiannya dan ruang lingkup. Nah, di vektor ada dua vektor bidang dan vektor ruang. Nah, di video ini akan saya bahas tentang pengertian dan ruang lingkup di bidang vektor R2. Memahami pengertian vektor di bidang R2, maka kita perlu pahami aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu vektor pada bidang datar? Maka saya ambil contoh gambar ke-1 papan petunjuk arah. Misalnya, ketika kita lagi pergi ke kota untuk wisata sama keluarga, naik mobil, di perjalanan pasti kita sering menemukan papan petunjuk arah seperti ini. Untuk sampai pada kota wisata, pastinya Pak sopir harus mengikuti arah dan menempuh jarak yang ditentukan pada papan petunjuk. Misalkan, lokasi wisata kita terletak di kota Bandar Lampung, maka Pak sopir harus belok ke kiri dan mencapai arah berapa? Mencapai jarak 8 km. Misalkan wisata kita terletak di Palembang, maka Pak sopir harus belok ke kanan dengan jarak yang ditempuh sebesar 350 km. Nah, dua hal, jarak dan arah, itu adalah merupakan vektor. Jarak dan arah merupakan vektor. Contoh lagi, saya kasih contoh memanah. Nah, panahan adalah olahraga sunnah Rasulullah pada saat itu. Nah, di dalam gambar ini ada seseorang yang memanah dan anak panahnya ditarik ke belakang. Kemudian anak panahnya dilepaskan di dalam busur, maka kecepatannya akan semakin jauh di tepat sasaran. Nah, ini juga mengisyaratkan kita bahwa semakin jauh kita belajar, maka kita lebih hati-hati dan akan haus belajar lagi. Seperti halnya dengan contoh ketiga, lempar tebing. Contoh yang keempat, terjun payung. Kemudian ketinggian pesawat terbang. Nah, di ketinggian pesawat terbang ini merupakan vektor teknik sipil dalam bidang navigasi. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah vektor. Langkah yang pertama, menggambar sebuah vektor, maka kita gambar garisnya dulu dan panah. Di titik pangkal, kita misalkan titik P. Kemudian di titik ujung, kita misalkan Q. Nah, untuk kepenulisan vektor, maka kita tulis PQ dan di atasnya dibubuhi panah. Nah, ini namanya kepenulisan vektor PQ. Sedangkan jika kita menulis panjang vektor PQ, maka bisa menulis seperti ini. Seperti harga mutlak, kemudian di atasnya dibubuhi panah. Nah, ini namanya panjang
vektor PQ. Dan di vektor PQ ini bisa sebagai vektor A. Maka kita bisa nulis A kecil kemudian dibubui panah. Nah, ini merupakan gambaran sebuah vektor dan kepenulisan sebuah vektor. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komponen vektor. Nah, komponen vektor ini saya ambil dari game sepak bola dengan menggunakan PlayStation. Nah, di game sepak bola ini pastinya kalian menggerakkan pemain di layar televisi dengan menggunakan tombol-tombol ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, untuk pemain-pemain ini, maka kita akan menggerakkan serong kanan bawah, serong kanan atas, atau sebagainya. Untuk memindahkan pemain ke arah kanan atas, maka kita dapat melakukan dengan menombol tombol kanan dan tombol atas, atau sebaliknya. Kemudian, di layar televisi ini kita umpamakan dengan koordinat X, O, Y, di mana titik pusatnya di sini O. Kemudian untuk yang garis vertikal ini kita misalkan X, koordinat X, kemudian horizontal kita misalkan Y. Sedangkan pemain-pemain kita misalkan titiknya, titik di dalam koordinat X, O, Y. Nah, pada prinsipnya, setiap perpindahan letak pemain dapat ditentukan oleh dua komponen, yakni gerak ke kanan atau ke kiri, dan gerak ke atas atau ke bawah. Nah, perpindahan letak pemain sepak bola inilah merupakan suatu vektor. Saya ambil dua titik, misalkan yang mau nendang bola ya, ini misalkan di titik P, kemudian yang kipernya ini misalkan di titik Q. Nah, untuk memindahkan bola, maka arahnya mesti horizontal. Nah, di titik P ini kan di koordinat X, P, dan Y, YP. Nah, kalau di titik Q, maka titik koordinatnya XQ, YQ. Nah, untuk menulis bentuk aljabar vektor panjang PQ, maka kita bisa menulis vektor PQ, maka XQ dulu, XQ dikurangi XP, dan YQ dikurangi YP. Nah, jika kita menulis pasangan berurutan, maka kita bisa menulisnya vektor PQ sama dengan XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Nah, ini masih secara kepenulisan dulu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.